Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Alhamdulillah adik-adik, kembali lagi kita di acara kesayangan kita, Izahkid, generasi bangsa berakhlak mulia. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena karunia dan nikmatnya adik-adik, alhamdulillah kita kembali lagi berkumpul bersama, bisa menyaksikan acara Izahkid. Tak lupa adik-adik, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita. Siapa beliau? Beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat yang kita ucapkan, yang senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga sampai kepada kerabat beliau, keluarga beliau, sahabat beliau, juga kepada orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Adik-adik yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, gimana kabarnya? Semoga adik-adik yang ada di rumah senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik adik-adik, seperti biasa di awal kita akan membahas sedikit tentang ilmu. Tentang ilmu. Sebelumnya adik-adik, kita telah membahas tentang ilmu apa yang harus kita prioritaskan. Sebelumnya kita pernah membahas itu. Dan kita jawab bahwa ilmu pertama yang harus kita prioritaskan atau yang kita pelajari adalah ilmu akidah. Ilmu akidah. Kemudian ada pertanyaan, kenapa nggak ilmu adab dan akhlak saja? Subhanallah. Maka jawabannya, ilmu akidah adalah ilmu adab dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau adik-adik pernah belajar akidah, maka akidah akan disandingkan dengan akhlak. Ada pelajaran misalnya adik-adik yang sekolah di madrasah ibtidaiyah akan mendapatkan kelas akidah dan akhlak, Masya Allah. Akidah dan akhlak disandingkan seperti itu adik-adik. Karena tatkala akidah kita baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap sang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap sang pengatur Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka adab dan akhlak kita juga akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab dan akhlak kita kepada orang lain akan diperbagus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu adik-adik, prioritas utama belajar akidah. Belajar akidah. Di dalam ilmu akidah ada yang namanya ilmu tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah adab dan akhlak tertinggi kita kepada Tuhan pencipta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik adik-adik, kemudian gimana kalau setelah sudah kita pelajari ilmu akidah, kemudian kita mempelajari ilmu dunia? Ilmu dunia secara umum, ada ilmu kedokteran, ilmu matematika, keinsinyuran, dan ilmu-ilmu dunia yang lainnya. Gimana pertanyaan adik-adik? Boleh enggak? Jawabannya tentu saja boleh adik-adik. Bahkan bisa berpahala tatkala kita belajar. Kemudian hal tersebut bermanfaat kepada kaum muslimin. Bermanfaat kepada orang-orang sekitar kita. Bermanfaat kepada orang-orang sekitar kita. Tatkala kita belajar matematika. Kemudian ilmu matematika ini kita terapkan pada misalnya pembangunan, arsitek. Dan itu bermanfaat bagi kaum muslimin, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari ilmu dunia tersebut. Mungkin di antara adik-adik ada yang mau bercita-cita menjadi arsitek, Masya Allah.
menjadi orang yang bisa membangun masjid yang kokoh misalnya. Masya Allah. Adik-adik jadi insinyur, membangun masjid yang kokoh, yang anti terhadap gempa misalnya. Dan itu bermanfaat buat kaum muslimin adik-adik. Masya Allah. Mungkin adik-adik ada yang bercita-cita sebagai seorang polisi, mengamankan keamanan negara, mengamankan dari masyarakat-masyarakat yang berbuat maksiat. Maka itu bisa berpahala adik-adik. Berpahala. Dan perbuatan yang seperti itu bermanfaat buat kaum muslimin. Mungkin di antara adik-adik ada yang bercita-cita sebagai dokter. Masya Allah, dokter. Orang penyembuh. Makanya dokter adik-adik, kalau di dalam bahasa Arab itu diartikan at-tabib. Tabib, atau bahasa Indonesianya sudah diserap adik-adik. Tabib. Jadi dokter adalah tabib. Dokter adalah penyembuh yang bermanfaat buat kaum muslimin. Tentunya yang maha menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya berikhtiar kepada dokter karena mereka lebih tahu tentang ilmu tersebut. Ini obatnya apa? Ya, mungkin perantara. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan obatnya dan dokter mengetahuinya. Masya Allah. Seperti itu adik-adik. Jadi adik-adik yang bercita-cita dengan ilmu dunia, silahkan adik-adik. Selama perbuatan tersebut bermanfaat buat kaum muslimin. Apalagi kalau itu sangat urgent. Seorang dokter misalnya menyelamatkan nyawa seseorang, itu pahalanya luar biasa adik-adik. Menyelamatkan satu saja, satu nyawa, maka seolah-olah dia telah menyelamatkan seluruh manusia. Masya Allah. Jadi itu tadi adik-adik, urgensi kita dalam belajar ilmu. Adik-adik boleh belajar ilmu dunia semuanya. Tapi prioritas utama kita, ilmu akidah. Setelah ilmu akidah, silahkan adik-adik belajar ilmu dunia. Silahkan adik-adik mempelajari ilmu tentang kedokteran, matematika, tentang menjaga keamanan negara, dan lain-lainnya. Dan niatkan adik-adik supaya bisa bermanfaat buat kaum muslimin. Dan itu akan berbuah pahala. Dan pahala tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi adik-adik mukadimah kita tentang ilmu. Kali ini kita akan lanjutkan kisah para nabi. Kali ini nabi yang akan kita bahas adalah Nabi Syuaib. Nabi Syuaib, Masya Allah. Nabi Syuaib. Nabi Syuaib, beliau tinggal di kota Madian, adik-adik. Di kota Madian. Wa ila madyana akhahum Syuaiba. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ila madyana akhahum Syuaiba. Dan di kota Madian kami utus saudara mereka yaitu Syuaib alaihissalam. Masya Allah. Jadi adik-adik, Nabi Syuaib beliau tinggal di kota Madian. Di mana Madian itu? Masya Allah. Ini kita bahas biografi beliau dulu. Beliau Nabi Syuaib tinggal di kota Madian. Di mana Madian itu? Madian itu adik-adik, ya kalau di zaman sekarang itu dekat daerah Jordania, adik-adik. Daerah Jordania, dan disitulah tempat kota Madian. Ya masih Jazirah Arab sepertinya adik-adik. Di lingkungan situlah Nabi Syuaib diutus. Dan Nabi Syuaib itu beliau diutus kemungkinan di antara zaman Nabi Hud, Lut, dan Saleh. Walaupun ada sebagian yang mengatakan beliau adalah keturunan Ibrahim alaihissalam. Sehingga beliau itu hidup setelah Nabi Ibrahim. Hidup setelah Nabi Ibrahim. Ada juga sebagian yang mengatakan beliau ini sezaman dengan Nabi Hud, Saleh, Lut. Beliau sezaman. Jadi seperti itu adik-adik, Nabi Syuaib alaihissalam. Kemudian apa sih yang didakwahkan oleh Nabi Syuaib? Kalau Nabi Lut, mereka mendakwahi tentang tauhid, kemudian ada di sisipan tauhid tersebut, Nabi Lut mendakwahi kaumnya agar tidak melakukan perbuatan keji, suka sesama suka, laki-laki suka sesama laki-laki. Ada juga yang lainnya, yang mereka itu ya berbuat jahat, berbuat makar, menolak hari kiamat, atau mendustakan hari kiamat, tidak percaya hari kiamat. Ada yang seperti itu.
Nah, bagaimana dengan keadaan Nabi Syuaib? Keadaan kaum Nabi Syuaib. Kita akan bacakan adik-adik sekilas yang telah Allah firmankan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 85. Sebagaimana yang telah Ami Fikih jelaskan tadi. Ya. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba, dan telah kami utus di kota Madian seorang nabi yang namanya Nabi Syuaib. Kemudian apa? Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bainah mir rabbikum. Jadi Nabi Syuaib kemudian berkata, adik-adik, mendakwahkan kalimat tauhid, Masya Allah. Seperti biasa adik-adik, karena seluruh nabi, semua rasul, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan supaya mendakwahkan atau berdakwah yang paling utama adalah mendakwahkan tauhid. Beliau mengatakan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah hanya kepada Allah saja. Tidak ada sesembahan selainnya. Tidak ada Rob bagimu. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan selain Dia. Sungguh telah datang kepadamu bukti. Sungguh telah datang kepadamu bukti dari Robmu. Masya Allah. Kemudian apa? Fa'auful kaila wal mizana wala tabkhasun nas asya'ahum wala tufsidu fil ard ba'da islahiha. Allah melanjutkan, ya, sempurnakanlah takaran. Fa'auful kaila wal mizan, sempurnakanlah takaran. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan demikian? Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan Nabi Syuaib mengatakan demikian karena ternyata adik-adik di zamannya Nabi Syuaib, kaumnya itu banyak yang mengurangi takaran. Dalam ayat Al-Quran yang lain, wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang al-mutaffifin, yaitu orang-orang yang mengurangi timbangan tapi sedikit. Masya Allah. Jadi kaumnya Nabi Syuaib tuh punya kebiasaan seperti itu. Ada berdagang, ya. Kemudian timbangannya itu tidak dipaskan, dikurangi sedikit. Tapi ketahuilah adik-adik, walaupun dikurangi sedikit, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu. Maha tahu. Makanya Allah mengutus Nabi Syuaib untuk memperingatkan kaumnya, jangan seperti ini. Berbuat adillah. Berbuat adillah. Sempurnakanlah takaran dan timbangan. Jangan dikurangi. Seperti itu adik-adik. Jadi misalnya berdagang, ini beratnya 5 kilo. Mereka akan kurangi sedikit. Jadi 4,9 kilo misalnya. Walaupun 0,1, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Misalnya 4,8 kilo. Ya. Walaupun 0,2, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Maka sempurnakanlah takaran atau timbangan. Jangan sampai seperti kaumnya Nabi Syuaib. Mereka tidak menyempurnakan takaran dan timbangan, makanya Nabi Syuaib diutus. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan tentang perkataan Syuaib. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Jangan dikurangi. Hampir sama dengan yang tadi adik-adik. Kemudian wala tufsidu fil ard. Jangan berbuat fasad di bumi. Jangan berbuat fasad. Fasad itu kerusakan adik-adik. Jangan berbuat kerusakan di bumi. Ba'da islahiha. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaikinya. Jadi sebelum Nabi Syuaib diutus, kan sudah ada itu adik-adik, nabi-nabi yang diutus untuk kaum yang lain. Dan mereka sudah diazab. Artinya, kaum-kaum seperti mereka yang membangkang, yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah diazab, sudah hilang, sudah tidak ada adik-adik. Sudah diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini datang zamannya Nabi Syuaib, kaumnya Nabi Syuaib. Maka diperingatkan, jangan kalian berbuat kerusakan. Jangan sampai kalian berbuat
kerusakan. Kemudian dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, itulah yang lebih baik bagi kalian, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu benar-benar orang yang mukminin, orang-orang yang mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masya Allah. Inilah yang diucapkan oleh Nabi Syuaib kepada kaumnya, kaum Madian. Dan beliau prioritaskan dakwahnya dengan dakwah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Oke, adik-adik, kita akan ambil beberapa faedah dari kisah Nabi Syuaib ini. Yang pertama, tentunya ya, dakwah yang pertama yaitu dakwah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul, dan seorang rasul tersebut kami perintahkan supaya menyerukan sembahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian sembah at-taghut, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Syuaib melaksanakan hal tersebut, adik-adik. Beliau berdakwah dengan dakwah tauhid dulu, bukan dakwah tentang muamalah dulu atau menyempurnakan timbangan dulu. Tapi kaum Madian diperingatkan supaya kalian bertauhid dulu. Sembahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini pondasi, adik-adik. Sebagaimana ilmu akidah. Ilmu akidah pondasi, adik-adik. Kalau pondasinya bagus, maka di bawah-bawahnya syariat-syariat berikutnya akan bagus, adik-adik. Kalau mereka sudah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mudah untuk menyempurnakan timbangan, tidak berbuat kerusakan. Seperti itu, adik-adik. Dan kita jadi ingat dengan dakwah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dakwah yang pertama adalah dakwah tentang tauhid. Mengesahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala selama 13 tahun. Subhanallah, 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah tentang tauhid. Barulah setelah itu beliau berdakwah tentang syariat salat, tentang syariat yang lainnya, khamr diharamkan. Seperti itu, adik-adik. Karena sudah tertanam tauhid yang benar, akidah yang benar, maka akan mudah seperti itu, adik-adik. Akan mudah untuk mengikuti syariat yang lainnya. Seperti itu. Karena kalau sudah belajar akidah, belajar tauhid, maka kecintaannya akan timbul. Kecintaannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua, adik-adik, sempurnakanlah timbangan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti kaum Madian. Mereka tidak menyempurnakan timbangan, adik-adik. Ya, timbangan yang harusnya 1 kilo dikurangi jadi 0,9. Timbangan yang seharusnya misalnya 2 kilo jadi 1,9 kilo. Dikurangi walaupun 0,1. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu terhadap perbuatan mereka. Pelajaran ketiga, adik-adik, tidak boleh berbuat kerusakan. Tidak boleh berbuat kerusakan. Kerusakan apapun. Baik kepada orang-orang terdekat kita maupun orang-orang terjauh. Orang-orang terdekat itu misalnya keluarga, orang-orang yang jauh misalnya tetangga. Tidak boleh, adik-adik, berbuat al-fasad, perbuatan yang merugikan orang lain. Kita jadi ingat perbuatan kaum Nabi Lut. Ya, mereka berbuat kerusakan, yaitu melempar batu kepada seorang laki-laki. Jadi laki-laki melempar batu kepada seorang laki-laki. Kalau kena, itu jadi kekasihku. Pada laki-laki, adik-adik. Jadi orang yang aku cintai, subhanallah. Jadi tatkala sudah lempar batu, kena orangnya, ini yang saya cintai. Padahal laki-laki dengan laki-laki. Tidak lazim. Cowok dengan cowok gitu loh, dek. Cowok dengan cowok. Cinta dengan cowok. Padahal cowok, subhanallah. Jadi sesama jenis, mereka mencintai. Seperti itulah perbuatan mereka. Yaitu berbuat kerusakan di bumi. Kemudian, ciri orang beriman
yaitu dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah tadi, "Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin." Tatkala Allah perintahkan seperti ini, kemudian Allah mengatakan, "Dzalikum khairul lakum." Ini lebih bagus jika kalian beriman. Jika kalian beriman. Nah, ini adik-adik beberapa faedah yang bisa kita dapatkan dari sepenggal kisah dari Nabi Syuaib. Insya Allah kita akan lanjutkan kisah-kisah yang lebih jauh lagi tentang Nabi Syuaib. Yang benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala, adapun yang salah itu berasal dari kesalahan Ami Fikri sendiri dan juga godaan syaitan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Izah TV bersama membangun akhlak mulia. Program acara Izah TV. Manfaat tumbuhan Flora bagi Fauna hewan, setiap yaitu Ahad sebagai pukul sumber energi 17 bagi waktu hewan Indonesia bagian untuk Barat. berkembang biak menjadi besar, teman-teman. Kajian ilmiah Kaum muslimin Kifayatul Muta'abbid dan kaum muslimat setiap Senin pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah bersama Ustadz Said Abu Sufyan LC Hafizullah Ta'ala. Kita memujinya. Kajian ilmiah Syarah Al-Arba'in An-Nawawi setiap Selasa pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah bersama Ustadz Abu Salma LC Hafizullah Ta'ala. Kajian ilmiah kisah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap Rabu pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah bersama Ustadz Agus Irawan Hafizullah Ta'ala. Raja Kisra. Dan Program Wirausaha Tirai Inspirasi berjalan 7 tahun dan bertahan sampai sekarang. setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pelanggan ya lumayan susah juga, apalagi menu mie kangkung ini. Kajian umum ilmiah setiap Jumat pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Innal insana lafi husr. Insya Allah bersama Ustadz Haris Hafizullah Ta'ala. Wa tawasaw bil haq. Konsultasi Islami dari hati ke hati setiap hari Jumat malam Sabtu pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah bersama Ustadz Abu Salma LC Hafizullah Ta'ala. Khusus di sini Acara anak-anak Izah Kids setiap Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah bersama Ustadz Haris dan Ustadz Abdul Qadir Hafizahumallah Ta'ala. Izah Kids, generasi bangsa berakhlak mulia. Saksikan hanya di Izah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah adik-adik, kembali lagi kita di acara Izah Kids generasi bangsa berakhlak mulia. Seperti biasa adik-adik, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena karunia dan nikmatnya, alhamdulillah kami bisa kembali lagi hadir menemani adik-adik yang ada di rumah. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga sholawat yang kita ucapkan sampai kepada kerabat beliau, keluarga beliau, kepada sahabat beliau, juga kepada orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Adik-adik yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di segmen yang kedua kali ini kita kembali ditemani oleh Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir
hafizahullahu ta'ala. Yuk kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Semoga Ustaz dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, adik-adik yang ada di rumah yang juga semoga kesehatannya dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di segmen yang kedua kali ini kita akan membacakan Quran surah Al-Balad ya Ustaz. Insya Allah Al-Balad. Jadi adik-adik persiapkan diri. Nanti kita akan berikan kesempatan buat adik-adik untuk interaktif di 0821 8062 3333. Namun sebelum itu kita akan dengarkan terlebih dahulu bacaan Quran surah Al-Balad dari Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir hafizahullahu ta'ala. Oke, kita persilakan beliau. Tafadhal Ustadz. Syukran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahun najdayn falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Masya Allah. Itu tadi adik-adik bacaan Quran surah Al-Balad dari Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir hafizahullahu ta'ala. Nah, kali ini kita persilahkan nih buat adik-adik yang ada di rumah untuk berinteraktif bersama kami di 0821 8062 3333. Ayo silahkan adik-adik yang berani untuk menghubungi kami membaca Quran surah Al-Balad. Insya Allah langsung dikoreksi dengan Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir hafizahullahu ta'ala. Oke, kami masih menunggu adik-adik, silakan. Ya. Masya Allah ada satu penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, barakallahu fiik. Dengan adik siapa di mana? Khairuz. Khairun. Khairuz. Khairul. Nah, ada Khairul ya? Khairuz. Khairun. Kurang jelas adik, mau diulangi pelan-pelan adik. Khairuz. Khairul. Fairuz. 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 Nama adik? Ya.
Nah, adik Fairuz. Kita keliru terus Ustaz. Masya Allah. Khairul atau Khairun? Khairun. Ternyata adik Fairuz. Masya Allah. Adik Fairuz. Kalau boleh tahu dari mana? Depok. Dari Depok. Masya Allah. Dari Depok. Gimana keadaannya adik Fairuz? Sehat selalu? Sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga adik Fairuz dan keluarga yang ada di rumah dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, adik Fairuz sudah siap nih baca Quran surah Al-Balad-nya? Baik, Masya Allah, kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an la yaqdira alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain wa laqatahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah faqtu raqabah au it'amun fi yaumin zi mazqabah yatiman za makarabah au miskinan za matrabah summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah alaihim narum muqadah. Masya Allah, barakallahu fiik buat adik Fairuz yang ada di Depok. Masya Allah, barakallahu fiik. Gimana bacaannya Ustaz? Ada komentar? Ya. Bacaannya ya alhamdulillah bagus secara ya. Umum Cuman bagus ya secara umum alhamdulillah bagus ya. Cuman yang dibawa-bawa mau akhir-akhir situ ada banyak yang keliru. Iya, Ustaz. Ya, kemudian ini yang mungkin sangat-sangat diperhatikan ya. Yang perlu diperhatikan. Ya, Ustaz. yang sangat perlu diperhatikan yaitu mengenai makhraj, tajwidnya, ya, idghamnya. Jangan sampai nah, salah. itu ya diperhatikan ya. Contoh tadi walisanau seharusnya panjangnya 2 ya, dengung walisanau wasyafatain. Jadi bukan walisanau wasyafatain. Ya. Nah, ini ya mudah-mudahan kedepannya lebih tambah semangat lagi. Terus belajar dan belajar ya. Jangan putus asa, tetap semangat. Tetap semangat untuk membaca Al-Qur'an. Masya Allah. Syukran Ustaz atas masukannya untuk adik Fairuz yang ada di Depok. Yang belum kita tanya Ustaz, kelas berapa dan sekolah di mana? Gak lupa kita, Masya Allah. Kelas 4. Kelas 4, Masya Allah. Di mana adik Fairuz? SD Islam Tahfidz Al-Quran. Masya Allah, SD Islam Tahfidz Al-Quran. Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga adik Fairuz segera bisa menghafalkan Al-Quran semuanya. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, adik Fairuz ada kirim-kirim salam? Tidak ada? Masya Allah. Barakallahu fiik. Oh ada. Silakan. Silakan Ustaz Abdul Qadir. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin Vicky. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada lagi adik? Guru-guru di Islam Tahfidz Cahaya Quran. Masya Allah, barakallahu fiik. Abi dan Umi. Masya Allah, Abi dan Umi. Ustaz Hifzi Koi. Masya Allah. Masya Allah.
Ada lagi adik Fairuz? Udah. Sudah, Masya Allah, Barakallahu fiik. Semoga adik Fairuz dan semua yang ada di sana dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat untuk membaca Al-Quran. Syukran, jazakumullahu khairan buat adik Fairuz dan semua yang ada di sana. Masya Allah, Barakallahu fiik. Itu tadi Ustadz bacaan dari adik kita, yaitu adik Fairuz dari Depok kelas 4 SD. Masya Allah, Barakallahu fiik. Oke, adik-adik yang ada di rumah, kami persilakan buat adik-adik yang lain. Silakan adik-adik berinteraktif bersama kami di 0821 8062 3333. Kami masih menunggu. Silakan adik-adik. Nah, al-baladnya agak panjang Ustadz. Masya Allah. Adik-adik mungkin belum berani untuk baca semuanya, ya baca setengah aja nggak apa-apa. Iya, enggak masalah. Enggak masalah. Yang penting kita sama-sama belajar untuk membaca Al-Quran, memperbaiki bacaan kita dalam membaca Al-Quran. Kami ulangi lagi buat adik-adik yang ada di rumah, silakan hubungi kami di 0821 8062 3333. Kami masih menunggu adik-adik. Nah, nampaknya belum ada Ustadz. Nah, ada satu telepon, kita angkat. Assalamualaikum. Nah, belum ada suara. Assalamualaikum. Masya Allah. Qadarullah. Masya Allah. Ustaz terputus. Masya Allah. Oke, buat adik-adik yang terputus, coba lagi untuk dihubungi di 0821 8062 3333. Tidak usah takut adik-adik. Ya, insya Allah akan dikoreksi bacaannya oleh Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir Hafizahullah Ta'ala. Adik-adik juga bisa kirim-kirim salam kok sama sahabat-sahabat, sama kerabat, sama keluarga, dan yang lainnya. Oke, kami masih menunggu adik-adik yang mau berinteraktif bersama kami di 0821 8062 3333. Silakan adik-adik. Sudah ada yang masuk? Nampaknya pada sibuk ya. Nampaknya belum ada yang masuk Ustaz. Insyaallah barakallahu fik. Oke, adik-adik, tidak apa-apa. Yang penting adik-adik berani untuk membaca Quran surah Al-Balad. Tidak harus semuanya. Setengah atau beberapa ayat juga tidak apa-apa. Yang penting dikoreksi langsung sama Ustaz kita, Ustaz Abdul Qadir Hafizahullah Ta'ala. Atau boleh juga dibaca ya. Nah, boleh dibaca. Oke, adik-adik yang mau membaca silakan adik-adik. Karena memang ada yang membaca, ada yang hafalan Ustaz. Masyaallah, barakallahu fiik. Oke, kami masih menunggu adik-adik. Silakan hubungi kami di 0821 8062 3333. Assalamualaikum. Sudah ada yang masuk? Iya, nampaknya belum ada Ustaz. Halo. Nampaknya belum ada adik-adik yang ada di rumah yang mau berinteraktif Quran surah Al-Balad Ustaz, nampaknya Ustaz. Jadi dan ada gangguan katanya. Masya Allah. Ya, semoga gangguan yang terjadi bisa diperbaiki segera insyaallah ta'ala. Jadi nampaknya kita cukupkan sampai sini Ustaz. Ada satu penelpon, berarti gangguannya sudah diperbaiki. Kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, barakallahu fiik. Dengan adik siapa di mana? Syahara. Di Bekasi. Di Bekasi, Masya Allah, barakallahu fiik. Buat adik Syahara di Bekasi. Syamara Ustaz. Syahara. Masya Allah, barakallahu fiik. Oke, adik Syamara, kalau boleh tahu kelas berapa dan sekolah di mana? Kelas 3 di Arkan. Kelas 3 di? SD Arkan. SD Arkan. Asad. SDIT Arkan. SDIT Arkan. Masya Allah, barakallahu fiik. Tayyib, gimana keadaannya adik? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah, barakallahu fiik. Semoga adik dan juga keluarga yang ada di rumah dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sudah siap nih adik membaca Quran surah Al-Baladnya? Sudah. Mau baca semuanya atau sebagian? Sebagian. Masya Allah, silahkan, tidak apa-apa. Semuanya. Oh, semuanya. Ya, boleh, tidak apa-apa. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Falaqatahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah au it'amu fi yaumin dzi masqabah yatiman za maqrabah au miskinan za masrabah. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah. Alaihim narum muqsadah. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Oke, adik Syamara, ada kirim-kirim salam. Salamnya Masya Allah, ya silakan. buat Yanda Naam. yang lagi kerja. Semoga Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi Buat adik? Ustaz, Naam. semoga Allah sehatkan Ustaz Amin. dimanapun Ustaz berada. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi? Doain ya, semoga Syamara bisa jadi hafizah Quran. Amin ya rabbal Ya, alamin. semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan siapa namanya? Syamara, adik Syamara Syamara sebagai anak Hafiz. yang berbakti kepada orang tua, menjadi hafizah, hafizah, ya. hafal Al-Quran hafal seluruhnya. Al-Quran keseluruhannya. Mudah-mudahan Amin. disegerakan ya. Amin ya rabbal alamin. Ya Ustaz, doanya. Masya Ya, Allah. sama-sama. Oke, adik Syamara. Jazakillahu khairan. Wa antum wa anti fajazakillahu khairan. Masya Allah. Tayyib adik Syamara. Allahu khairan. Naam. Wa iyyak. Oke, adik Syamara, ada lagi? Sudah Ustaz. Sudah? Oke. Ya, adik Syamara gimana? Oke. Sudah cukup? Assalamualaikum. Oh, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, dengan siapa di mana? Salman Baraja Taman di Baraja. Pondok Labuan. Masya Allah. Adik Taman Baraja. Salman Baraja. Iya. Kita sudah jarang ketemu. Iya, cuman Sudah sering ketemu, cuma iya. jarang. Ya. Masya Allah. Ternyata sudah nyambung ke adik Salman Baraja. Masya Allah. Oke, adik Salman Baraja, gimana keadaannya di sana? Sehat-sehat selalu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Kelas berapa dan sekolah di mana sekarang? Kelas 4 Kelas di 4. Ibnu Hajar. Masya Allah. Kelas 4 di Ibnu Hajar. Ibnu Hajar. Masya Allah. Ibnu Hajar boarding school kayaknya. Iya. Kayaknya milik Ustadz Zainal. Ustadz Zainal Abidin ya?
Iya. Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga adik Salman Baraja dan juga keluarga dan juga ustadz-ustadz yang ada di sana dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam buat Yusuf Sarkan. Masya Allah, ada ustadz, kenalan ustadz. Masya Allah. Banyak, ya. Masya Allah. Oke, adik Salman Baraja, sudah siap baca Quran surah Al-Baladnya? Insyaallah sudah. Oke, kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أحلقت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتهم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مكسبة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Masya Allah, barakallahu fiik. Buat adik Salman Baraja, Masya Allah. Gimana bacanya Ustaz? Iya, alhamdulillah tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Masya Allah, barakallahu fiik. Untuk sore ini. Masya Allah. Masya Allah. Oke, itu tadi. Ya, nah Ustaz. Itu tadi tambahan dari Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir, tentang bacaan adik Salman Baraja. Masya Allah, barakallahu fiik. Oke, adik Salman Baraja, ada kirim-kirim salam. Ada. Silakan. Untuk Ustadz Abdul Qadir. Masya Allah, barakallahu. Waalaikumsalam. Salam. Keluarga. Naam. Terus untuk teman-teman isi. Naam. Sudah, Masya Allah, barakallahu fiik. Syukron, jazakumullah khairan buat adik Salman Baraja. Barakallahu fiik. Masya Allah. Oke, adik-adik yang ada di rumah, itu tadi bacaan dari sahabat kita, adik Salman Baraja. Masya Allah. Semoga adik Salman Baraja dan semuanya yang telah menghubungi kita dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin semangat untuk membaca Al-Quran. Nah, amin ya rabbal alamin. Dan kita cukupkan sampai di sini sepertinya Ustadz. Nah, Ustadz. Dan insya Allah di pekan berikutnya atau pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan Quran surah Al-Fajr, adik-adik. Quran surah Al-Fajr ya Ustadz. Nah, insya Allah kalau kita dipanjangkan umurnya, insya Allah kita akan membacakan Quran surah Al-Fajr. Jadi adik-adik yang ada di rumah persiapkan diri, misalnya dengan hafalan Quran surah Al-Fajr lebih bagus. Dan kalau tidak hafal, tidak masalah membaca di depan monitor Ustaz. Masya Allah. Oke adik-adik, kami cukupkan sampai di sini. Kita ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum buat adik-adik yang telah menghubungi kami tadi. Ada adik Fairuz, ada adik Syamara Ustaz. Kemudian yang terakhir adik Salman Baraja. Masya Allah, barakallahu fik. Dan tak lupa kita ucapkan terima kasih Ustadz, jazakumullahu khairan telah berkenan hadir di sini. Semoga Ustadz dan juga keluarga dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita cukupkan sampai di sini adik-adik dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.